Bagaimanapun manusia itu sampai kapanpun tetap manusia. Meskipun alatnya modern, pakai Mbah Google, pakai ini, waduh, canggih banget, tetap manusia. Nah, jangan sampai nanti itu kita itu justru dengan teori yang modern yang tidak pernah terpikir sampai di mana manfaatnya itu menyiksa kita. Oleh karena itu, jangan lupa sujud bahwa satu, Tuhan adalah ibu dan bapak kita. Satu, Tuhan ibu dan bapak kita. Itu yang betul. Lah ibu bapak Tuhannya siapa? Yang Mbah Kakong, Mbah Putih dan lain sebagainya. Jadi tidak usah bermacam sujudlah pada misalnya mau ujian adik-adik. Bapak ibu saya aturi lenggah. Ini Nanda mau ujian. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan nanti lancar dan jernih otak kami nggarap soal-soal itu. Lalu bila perlu ibu dan bapak dicuci kakinya. Ya, beli kembang setaman, jangan kembang untuk nyekat di kuburan loh ya. Kembang setaman loh ya. Kembang setaman dicuci lalu untuk mandi. Hebat itu yang dilakukan kakek itu. Tapi kalau ada istilah Tuhan yang Maha Kuasa itu bener apa enggak sih sebenarnya? Ya benar. Kuasanya gimana maksudnya? Karena kuasanya itu semua yang hidup tadi itu dikendalikan, diremote oleh istilah Tuhan tadi itu. Kucing misalnya ya. Kucing juga begitu. Dan semua itu ada batas umurnya. Jangankan manusia. Pulau pun, bumi pun ada batas umurnya. Entah kapan itulah. Ini semua kuncinya ada di pagelaran Wayang Purwo. Makanya di sini hotelnya namanya Hotel Amarta ya. Waduh, pas banget Hotel Amarta itu. Mudah-mudahan lah orang-orang yang sering, dan saya masuk Batu tadi seneng banget. Waduh, indah ditata semua oleh rakyatnya. Rakyatnya tahu persis kalau Batu itu tempat tujuan istirahat dan wisata orang-orang di seluruh, bahkan seluruh dunia. Yang Jati, sebelum kita semuanya ini meninggal, karena manusia itu kan terbatas ya, secara tubuh, secara usia kan ada batasnya gitu ya. Suatu saat meninggal gitu. Satu hal apa sih yang seharusnya sudah disadari agar hidup kita ini di dunia ini tidak sia-sia gitu ya? Iya. Jadi hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah hidup yang harus lahir kembali. Kemarin adik saya satu kandung yang nomor 7 meninggal. Saya nomor 1, semua 11 ya. Terus saya lihat adik saya itu masih di alam, upama 10 gitu masih di alam 4. Di alam 4 begitu. Terus saya kok bisa melihat orang usaha mati kok di alam 4 kok tahu gitu loh. Inilah saya menyatukan sukmo saya dengan sukmonya adik saya. Fisiknya meninggal, tapi sukmanya itu masih hidup. Nah, dia kelihatannya nanti akan inkarnasi kepada anaknya yang barep. Makanya anaknya yang barep besok atau lusa saya suruh pergi ke Eyang di Malang, Pak D. Nanti saya tuntun. Ibunya itu akan mengikuti kamu supaya naik tingkat nanti itu. Inkarnasi itu berarti masuknya itu tidak harus dari dalam kandungan, meskipun dia udah remaja gitu bisa? Bisa. Nah, jadi inkarnasi itu adalah lahir tapi harus nutuknya dharma lagi. Oke. Dharma lagi gitu ya. Makanya ke siapa yang dinunuti, anak ini harus berbuat baik. Banyak dharma, banyak sosial, banyak inilah perjuangan kemanusiaan gitu. Ini baru naik gitu. Kalau reinkarnasi? Kalau reinkarnasi, misalnya sekarang ini ada seseorang ya. Seseorang itu kok kebetulan pola hidupnya itu lain dengan manusia yang lain. Misalnya, wong zaman seperti ini, musimnya musim republik, pemilihan umum coblosan gini untuk bentuk satu, kok masih ngotot ya, kok masih ngotot pengen berbentuk kerajaan, itu kan tidak rasional.
Nah, itulah mungkin dia itu adalah reinkarnasi dari siapa gitu. Seperti dulu yang saya ceritakan lewat ngaji Roso, Bung Karno itu sukmanya adalah sukma pinilih kelasnya dunia. Makanya sekarang ini sampai detik ini beliau pengen berwujud sosok fisik bisa, sukma bisa. Bisa. Kemarin rame-rame ke Blitar pada nyekar ke sana ya. Itu jadi dan kebetulan saya mengikuti persis beliau itu. Okay. Iya. Jadi kalau pesannya yang jati nih buat adik-adik gitu ya, biar nanti hidupnya itu nggak menyesal, artinya punya guna, punya manfaat gitu. Apa yang perlu disadari gitu? Jadi di dalam hidup tuh kudu ngapain gitu maksudnya? Ya, jadi gini adik-adik, bagaimanapun manusia itu sampai kapanpun tetap manusia. Meskipun alatnya modern, pakai Mbah Google, pakai ini, waduh, canggih banget, tetap manusia. Nah, jangan sampai nanti itu kita itu justru dengan teori yang modern yang tidak pernah terpikir sampai di mana manfaatnya itu menyiksa kita. Oleh karena itu, jangan lupa sujud bahwa satu, Tuhan adalah ibu dan bapak kita. Satu, Tuhan ibu dan bapak kita. Itu yang betul. Lah ibu bapak Tuhannya siapa? Yang Mbah Kakung, Mbah Putih dan lain sebagainya. Jadi tidak usah bermacam sujudlah pada misalnya mau ujian adik-adik. Bapak Ibu saya aturi lenggah. Ini Nanda mau ujian. Kami mohon doa restu mudah-mudahan nanti lancar dan jernih otak kami nggarap soal-soal itu. Lalu bila perlu ibu dan bapak dicuci kakinya. Ya, beli kembang setaman, jangan kembang untuk nyekar di kuburan loh ya. Kembang setaman loh ya. Kembang setaman dicuci lalu untuk mandi. Hebat itu yang dilakukan kakek itu. Makanya orang-orang di Cina negaranya maju-maju karena mereka tidak pernah putus hubungan dengan leluhur-leluhurnya. Lah itu, betul. Nah kalau di kita, kalau kita membangun hubungan terhubung dengan leluhur-leluhur kita, pasti udah dikasih label musyrik, Sirik. iya, sesat, sirik, gitu ya. Iya. Padahal bisa jadi mereka yang sesat, mereka yang sirik, gitu ya. Iya. Karena buktinya itu bikin dengan pemahaman yang benar tentang leluhur, ternyata bisa berimplikasi positif terhadap kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara gitu yang ya. Nah ini yang itu pernah punya peristiwa waktu itu saya masih umur 7 tahun ya, 7 tahun. Karena leluhur kami itu semua dalang-dalang dari Terah Kediri, namanya Mbah Gondo Sugido. Nah saya di desa Papungan agak rendah, di sini ada desa Sekargangan di Kecamatan Garigono. Lah, dalang pada waktu itu kan sangat dihormat, dimakamkan di situ. Waduh mas, karena di situ sudah terpengaruh oleh Arapisme tadi itu, dalang itu kan musyrik kan sirik, bakar dupa, gini, bakar kemenyan. Waduh, dikencingi diberain makamnya itu, dikuncingi. Gila, 11 pondok pesantren itu gila semua. Yang putri nari-nari di jalan, yang laki ngendang tapi tidak ada kendangnya gini. Nah orang biasanya tanya orang Jawa itu tidak mau. Orang Jawa itu ilmunya apa? Tidak punya kitab, tidak jelas cara sujudnya terhadap Tuhan. Akhirnya mencari yang menyembuhkan, mulai Banten sampai Banyuwangi. Tidak ada satupun yang bisa. Setelah sampai ke Lumajang ada orang tua. Ini nanti yang menyembuhkan seorang dalang, tapi putri. Yang putri dalang, yang kakung dalang. Itu mbah saya di Papungan sana namanya Mbah Dermo. Itu ya. Terus waktu itu lalu ke sana. Kiai-kiainya itu, Mbah nyuwun pangapunten, anak-anak nakal-nakal semua, enggak apa-apa. Kalau memang enggak patut di sana dijongkeli aja semua, nanti tolong tulang-tulangnya dibuang ke kali sebelahnya. Sebelahnya tuh kali.
biar kintir sampai ke Laut Selatan. Karena tugasnya laut itu menetralisir barang-barang yang kotor menjadi bersih. Makanya asin. Air laut itu asin. Kena sinar matahari menguap jadi mendung. Mendung jadi air jernih, hujan, tanah-tanah subur dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, kalau katanya jadi minum air sumur belakang sana. Ngombe lo Mas, waras kabeh, waras kabeh. Iya. Nah, yang Jati, kalau kita bicara tentang misalnya dari ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejawen dan lain sebagainya gitu ya. Selama ini kan teman-teman yang masuk ke spiritualitas itu karena melihat ada kejumudan di dalam konsep religiusitas yang diikuti masyarakat secara umum, ya kan? Beda keyakinan. Ternyata, itu bikin perpecahan juga. Nah, tapi di dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama-sama aja. MLKI juga gelut sama HPK dan seterusnya gitu. Ini nggak ada bedanya gitu. Gimana dong? Kalau gelut itu satu, karena ini yang direbut itu jabatan, bukan kebenaran ya. Lalu yang kedua, mereka itu masih belum menyentuh nilai ketuhanan tadi itu. Ya tadi itu kalau sudah menyentuh nilai ketuhanan, babi itu ciptaan Tuhan, celeng itu ciptaan Tuhan, anjing itu ciptaan Tuhan. Masa Tuhan keliru mencipta babi, mencipta anjing? Kan tidak mungkin. Nah, oke. Nah, panjenengan tadi kan ngendikan juga saksi hidup perjalanan Bung Karno gitu ya. Sementara kita lihat dikit-dikit disirikan, disesatkan. Nah, Bung Karno pernah nggak sih ngobong dupo atau kemudian atau beliau itu sangat Islami banget gitu? Atau gimana? Saya terus terang aja belum pernah tahu Bung Karno ngobong dupo. Tapi Bung Karno itu seingat saya kecil satu rumah ya, itu betul-betul seperti orang yang tidak punya beban sama sekali. Kalau nonton wayang, itu nggak duduk di kursi khusus vape gitu, enggak. Di tengah-tengah rakyat, duduk begitu. Di tengah-tengah rakyat, di Blitar itu, di Gebang sana. Itu. Yang kedua, beliau itu kelihatannya memang punya wahyu dunia yang namanya Pancasila tadi itu. Dan inilah sayangnya Pancasila itu sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga getaran waktu dibaca itu nggak ngeresep dalam darah daging kita gitu. Beliau gaya hidupnya gimana? Hedon, sederhana, makanan kesukaannya apa? Pecel, makan kesukaan pecel. Pada waktu diusir dari sana ya, itu dikawal dokter Kewan tapi putri ya, dokter Kewan putri. Karena Bung Karno itu pernah ditembak ndak mati, pernah digranat ndak mati pada waktu sholat Id ya sama Idul Adha itu ya. Terus dikawal dokter hewan itu supaya Bung Karno cepat mati. Ndak mati-mati sampai abuh kabeh gitu ya. Terus suatu saat buat saya pinjam uangnya 1.000 saja. Saya pengen makan pecel. Oh udah ada, tinggal 1.000 untuk pasien yang lain. Coba. Tokoh dunia. Tokoh bangsa seperti itu ya. Jadi presiden tapi kan kalau misalnya dengan cerita seperti itu di akhir kehidupan beliau, sementara di luar rame harta karun Soekarno dan lain sebagainya, itu kan paradoks banget ya. Mana ini yang nggak bener, yang mana ini? Bagi saya harta karun itu adalah ajaran. Oke. Ya, ajaran. Kalau Bung Karno mempunyai harta karun, mungkin ini adalah punya bapaknya. Bung Karno itu sebenarnya putra Pakubono ke-10 di Solo sana. Karena waktu itu tahu kalau putra beliau itu akan menjadi satria yang besar, lalu disembunyikan di Blitar. Di rumah kakek saya itu di Blitar sana itu. Jadi dan Bung Karno itu ya itu dompet aja nggak ada isinya. Tapi guaka memang simbol negara guaka. Lalu Bung Karno juga ada Bung Karno senangannya kan wanita segala macam. Bung Karno itu bukan sosok manusia umum. Perilaku yang dilakukan itu ada kaitannya dengan politik. Misalnya
pada waktu kawin Bu Sari Dewi ya dari Jepang. Karena Bung Karno pengen Pulau Jawa khususnya itu dan beberapa daerah itu subur-subur karena bendungan. Bendungan yang hebat yang membuatkan Jepang. Seperti Lahore itu, Karangkates itu, Tulungagung Niama itu Jepang semua. Ya, sambil menyelam minum air lah Sambil menyelam minum air. Iya. Katanya Gus Dur. Iya. Bung Karno itu gila wanita. Pak Harto itu gila harta. Pak Habibie itu gila teknologi. Kalau Gus Dur tuh yang milih yang gila kan. Anekdotnya kayak gitu. Tapi memang siapa yang tidak kesengsem ya dengan kewibawaan beliau, terus para sarjana juga, terus dia juga smart ya kan, ahli beberapa bahasa gitu ya. Iya. Ganteng, gagah gitu loh. Dan tidak pernah minder, Oh iya? Iya. Tegar terus gitu. Tapi gimana? Ditembak kok nggak apa-apa itu gimana logikanya ya? Ya orang itu kalau sudah ada spirit yang impossible ya, itu di luar nalar semua. Tapi beliau juga mestinya punya dong guru spiritual gitu. Banyak. Oke. Dan beliau itu sangat dicintai Bu Ratu Mas Laut Selatan. Yang tahu dari mana kalau dicintai? Punya di Bali ya, punya ruang khusus. Tidak untuk senang-senang berdua, enggak. Untuk rendezvous. Ya. Lalu di Pelabuhan Ratu, termasuk Eyang, 3 kali nyawa saya diselamatkan Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Gimana ceritanya? Yang pertama pada waktu Kuda Tuli di Jakarta, ya itu waktu itu kan setiap jam 4 sore saya mengadakan ceramah umum di situ untuk tokoh-tokoh politik pidato, tapi jangan nyinggung nama orang, nyinggung cita-cita kemerdekaan gitu. Setelah itu datang wanita cantik gitu, cantik. Selamat sore Pak, selamat sore. Siapa? Saya Rani loh. Di sini kok banyak ya nama Rani itu. Saya Maharani Suhita, kaget saya. Itu kok seperti Ratu Mojopahit, gitu pikiran saya. Iya. Maharani Suhita. Sama siapa Mbak Rani? Sama bapak saya Gatot Puger. Terus saya kenalan gini. Apa Mbak Rani yang bisa saya bantu? Saya disuruh ibu nganter bapak naik Gunung Lawu. Kaget saya. Iya. Kaget saya loh. Apa? Saya tanya Pak Gatot. Mas, putrimu kalau kok ngajak aku munggah Gunung Lawu saiki ki apa relevan? Ya mbuh Mas, gak ngerti aku. Anakku ki aneh. Sebulan yang lalu ngerengek terus sampai ibune mbek bapake. Ki Bu, Pak, kenal no Pak Jati, kenal no Pak Jati, kenal no Pak Jati. Naik ke Gunung Lawu, di atas itu udah banyak orang kemah. Kan bawa radio. Loh, ini komandannya kok di sini? Komandan apa? Itu yang ngadain itu rapat di Jalan Diponegoro kan Pak Jati tadi malam itu serbu Pak, ratusan meninggal masuk ke dalam sumur. Yang lainnya nggak cukup, di blender di rumah sakit Mangunkusumo, setelah jadi tepung campur air dialirkan ke laut. Terus saya turun sama Mbak Rani tanya, Mbak Rani kan belum pernah ke Blitar, belum kenal ibu saya, kok disuruh ibu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Pak Jati itu sangat dicintai oleh beliau. Jadi makanya saya tuh bersyukur di rumah itu sampai saya buatkan tempat khusus untuk beliau. Ya kasih kegemarannya apa gitu ya. Dan inilah faktor X yang secara politis tidak ada mungkin di kamus bangsa lain ya. Gitu. Bahkan pernah difoto juga ya? Iya, difoto juga. Saya foto tuh jam 10 siang. Keluar dari laut gitu, ada baling-balingnya gitu. Oke, jadi apapun itu yang jati ya, agama apapun, kepercayaan apapun, yang terpenting jangan pernah terputus hubungan dengan leluhur-leluhur kita. Iya, Iya. Itu karena akar asal mula kita, itu yang jati ya. Iya, dan leluhur itu pasti yang babat pertama kali di desa itu. Jadi kalau di desa itu masih ada sumber kuno pun yang besar, jangan dirusak ya. Karena apa? Leluhur itu masih hidup sekarang ini di alam ini. Iya. Jadi yang ngawasi kita anak cucunya
nanti kalau ada apa-apa biasanya misalnya, saya pernah Mas, suatu saat saya mau pergi ke luar kota gitu, sudah kira-kira berjalan 1 kilo, loh dompet saya kira kok tidak bawa. Saya pulang lagi bawa dompet, ternyata apa? Di sana itu ada truk tua Branwur muat total. Itu kan peringatan secara tidak langsung. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya bisa disimpulkan gitu yang karena bagaimanapun Bung Karno adalah founding fathers ya bangsa ini gitu. Apa sih ajaran-ajaran inti yang jika kemudian rakyat ini mau melakukan sesuai dengan arahan dari beliau, bangsa ini akan benar-benar bisa berdikari, benar-benar bisa terwujud generasi Indonesia emas, itu gimana? Apa jadi ajaran beliau? Jadi Bung Karno itu sadar bahwa manusia sedunia ini masih terikat keyakinan mereka masing-masing. Dalam petik disebut agama. Nah, padahal agama itu sampai dulu, sampai yang terakhir Al-Quran intinya satu, membebaskan orang dari penindasan kekuasaan yang ada di situ. Intinya kan itu. Oleh karena itu, Bung Karno pada waktu di Bandung mulai pergi ke desa-desa, di sana ketemu seorang mencangkul keringetnya basah kuyup, ditanya, Mas itu sawahnya siapa? Sawah kami Gan itu juragan, itu tahun 27. Sawahnya luas, itu batasnya itu bambu-bambu sana loh. Bung Karno menarik kesimpulan, orang di Indonesia itu yang ada di Jawa khususnya kaya, punya kebun, punya kok menderita. Karena apa? Ternyata yang menderitakan itu adalah sistem pemerintahan. Nah, oleh karena itu Bung Karno karena orang tadi namanya Marhen, ajarannya disebut Marhenisme. Marhenisme adalah teori yang membebaskan penderitaan kaum Marhen. Marhenis adalah orang-orang yang berjuang demi kepentingan orang-orang Marhen tadi itu. Lah, bangsa Indonesia itu tugasnya harus seperti itu. Ini maaf, ini agama-agama yang masih bercap agama, jangan curiga dengan ini. Agama Anda itu tujuannya membebaskan rakyat dari penindasan dari sistem pemerintahan. Dan supaya gamblang bisa dibaca ya dibaca bahasa Indonesia toh, Marhenisme. Satu, yang kedua, bangsa yang kuat, bangsa yang selalu berdoa dan percaya komunikasinya dengan bahasanya sendiri. Bahasa Jepang pakai bahasa Jepang, bahasa Cina pakai Cina, Jerman pakai Jerman. Kita pakai bahasa Arab. Enggak pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Arab tapi kebanyakan. Kita kebanyakan doa pakai bahasa Arab. Iya. Lucu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi itu teman-teman pelajaran-pelajaran penting dari leluhur dari Bung Karno yang disampaikan lewat Yang Jati, dan yang terpenting apapun agama dan kepercayaan kita, mari kita terus tetap mencari persamaan, bukan mencari perbedaan, dan di atas segala-galanya yang mungkin sebagai bukti bahwa kita bisa berkontribusi terhadap bangsa ini, mari kita selalu berbuat baik kepada kanan kiri, peduli kepada orang-orang yang tertindas, termarginalkan, lewat tindakan, lewat pemikiran, finansial, segala macam. Yang terpenting kita hidup ini ada manfaat dan gunanya. Yang Jati, pesan terakhirnya apa? Pesan terakhir saya adalah andai kata yang sudah tua ini punya kesempatan ngomong politik secara nasional, akan saya kembalikan Indonesia kembali ke titik nol. Tidak ada Orban, tidak ada Orlan, tidak ada ini, tidak ada, yang adalah satu bangsa Indonesia. Dan dimulai lagi dari awal melaksanakan apa yang tertulis dan tergambar dalam Perisai Garuda Pancasila. Pasti begini. Oke. Baik, matur suwun sangat Yang Jati. Rahayu.